Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto dari SMK Negeri calon Guru Negeri Angkatan 5. Tugas 1.1 PDA 8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah sebagai berikut: menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebaikan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Filsafat Ki Hajar Dewantara adalah filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya dipadukan dengan pemikiran. Sistem pendidikan yang relevan untuk diterapkan dan sesuai dengan nilai-nilai berbudaya Indonesia adalah sistem Among, sebab sistem Among diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan melihat dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Konsep pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa menumbuhkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa seorang anak sangatlah penting. Pemikiran yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti, bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia, Ing Narso Sing Tulodo, Ing Madya Mauntarso Tuturi Handayani. Artinya di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak, yakni pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik, yakni peserta didik bukan dilihat sebagai objek namun dijadikan sebagai subjek. Berikan mereka kesempatan dan fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bahwa pembelajaran yang hanya bersumber pada seorang guru dan tanpa memberikan umpan balik kepada siswa, dan pendekatan yang digunakan hanya dengan memberikan sanksi administrasi dan fisik dalam rangka mendisiplinkan karakter siswa. Selain itu, tanpa memperhatikan kenyamanan belajar mereka, akhirnya kemudian belajar siswa hilang dan terbelenggu dengan target tertentunya saja berupa nilai, dan itu ternyata berdampak negatif. Akibat metode dan model pembelajaran yang salah, bahkan guru hanya berorientasi pada ranah kognitif saja berupa nilai di atas KKM, yang berakibat siswa akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kognitif di atas KKM. Apa perubahan dari pemikiran atau perilaku yang setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah saya mempelajari modul tentang filosofi dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir, kenapa selama ini saya hanya sebatas dijadikan bacaan tentang semboyan Ing Narso Sing Tulodo, Ing Madya Mauntarso dan Tuturi Handayani. Padahal pemikiran beliau tentang pendidikan cukup banyak dan luar biasa. Bagaimana seorang guru harus memberikan contoh, memberikan semangat, dan mendorong agar siswa mendapat kebahagiaan dengan pengalaman belajar. Seorang guru harus mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana seorang didik harus mampu memposisikan sebagai seorang yang mampu menuntut siswa, mampu merawat kodrat alamnya dan mengarahkan sesuai kodrat zamannya, mampu menjadi teladan budi pekertinya, dan pembelajaran harus berpihak pada anak. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencapai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi karakteristik mereka, mulai dari kulturnya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya,
juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian bersama meninjau ulang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, merancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran berpihak pada anak. Pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka sehingga anak akan menemukan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.